Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga 3 desa di Sumedang yang rumahnya rusak akibat proyek tol Cisumdawu sudah 3 tahun belum juga mendapatkan ganti rugi dan relokasi. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Cimahi gagal setelah pemilik rumah memergoki para pencuri. Dianiaya oleh orang tuanya sendiri, seorang anak di Kota Banjar dirawat di RSUD Kota Banjar. Aksi komplotan maling gagal menggasak sepeda motor di Kota Cimahi Selasa pagi. Aksi ini terekam kamera pengawas yang mana pelaku telah mengambil sepeda motor dari garasi rumah, namun mesinnya tak bisa menyala hingga terpergok pemilik motor. Ulah komplotan maling Selasa dini hari yang membobol pagar rumah di Kimawardi di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi dan hendak mencuri 2 unit sepeda motor terekam kamera pemantau. Dalam rekaman tersebut, sejumlah lelaki telah berhasil mengeluarkan 2 unit motor milik korban dari dalam halaman rumah. Namun saat hendak dibawa kabur, mesin motor tak dapat menyala, hanya lampunya saja sehingga pencuri tampak kebingungan dan berupaya mendorong motor. Pemilik yang mendengar suara dari luar rumah serta bunyi alarm CCTV segera keluar rumah dan memergoki para pencuri. Panik tertangkap basah mencuri, kelima lelaki itu kabur dan meninggalkan sepeda motor yang tadinya akan dicuri. Setengah empatan ada suara yang ngeluarin motor gitu. Dari alarm CCTV juga nyala terus. Pas dilihat dari jendela, ternyata motor biasanya di sini dua motor udah nggak ada. Pas dibuka pintu motor udah keadaan di luar dua-duanya. Cuman si pelakunya nggak bisa nyalain, cuman bisa nyalain si ininya aja, lampunya aja. Tapi keburu ketahuan, ya kaget mungkin. Meski motor gagal digasak maling, namun pemilik kendaraan telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sebab peristiwa pencurian motor di Jalan Sangkuriang bukan kali pertama terjadi. Saat ini aparat gabungan bersama tim Resmo Polres Cimahi tengah memburu kelima pencuri berbekal identitas yang terekam kamera pengawas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang bocah di Kota Banjar harus menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar. Ia harus mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya akibat dianiaya oleh orang tua kandung. Nasib malang dialami seorang bocah berinisial AR. Bocah 11 tahun ini harus menjalani perawatan di RSUD Kota Banjar karena luka lebam bekas penganiayaan. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah orang tua kandungnya. Korban AR tinggal bersama orang tuanya, yaitu Asep Herdiana dan Dedeh Mulyati di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Dirinya juga memiliki saudara kembar, hanya saja sejak kecil mereka tinggal bersama sang kakek di Ciamis. Sejak sang kakek meninggal, korban kembali ke kedua orang tuanya. Namun kembali ke pangkuan orang tua, AR malah mendapat penyiksaan. Korban mengaku dipukul, dicubit hingga ditendang karena dianggap nakal. Beruntung korban berhasil kabur dari rumahnya dan ditolong warga. Di rumahnya itu ada benjolan di keningnya sampai hitam. Pas ditanya itu kenapa, karena katanya ditendang sama bapak, terus itu keningnya kena tembok pak, katanya nakal, sering ngoprek punya orang gitu. Nggak nurut maksudnya ya? Nggak nurut lah intinya. Dokter bilang ya memang gizi buruk, kurang vitamin, protein seperti itu. Selain luka lebam akibat penyiksaan, korban juga terindikasi mengalami gizi buruk. Kini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Usai jadi buron selama 3 pekan lebih, akhirnya kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polsek Rengas Dengklok
berhasil meringkus pelaku pembacokan terhadap seorang remaja. Sementara itu, korban meninggal dunia usai 15 hari dirawat di rumah sakit. Setelah 3 pekan lebih buron, akhirnya pelaku pembacokan di bawah umur diciduk Satreskrim Polsek Rengas Dengklok di wilayah Kecamatan Rengas Dengklok pada Minggu sore kemarin. Pelaku sempat melarikan diri ke Tirtajaya sampai ke Bogor. AZ, pemuda berusia 17 tahun, warga Rengas Jaya, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, melakukan pembacokan terhadap RHP, seorang pelajar asal Dusun Jati pada 27 Oktober lalu. Aksinya mengakibatkan korban meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Karawang selama 15 hari. Bersama dengan 2 rekannya, pelaku memilih target korban secara acak. Secara kebetulan, para pelaku menemukan korban yang sedang nongkrong bersama temannya di Dusun Warudoyong, Desa Rengas Dengklok Utara. Tak ada perselisihan ataupun saling kenal. Para pelaku melukai korbannya lalu melarikan diri. Adapun pelaku sebanyak 3 orang dan telah berhasil kita amankan 1 orang yang merupakan pelaku pembacokan secara langsung terhadap korban. Dia hanya diturunkan oleh rekannya yang sekarang belum tertangkap, menunjuk itu orangnya, dan dia langsung melakukan pembacokan, selanjutnya mereka melarikan diri. Dan pelaku ini kita tangkap pada tanggal 27 November kemarin, setelah dia melarikan diri ke daerah Tirtajaya dan sampai ke daerah Bogor. Polisi menyita 1 unit motor dan sebilah celurit yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Sementara 2 rekan pelaku lainnya yang melarikan diri masih dalam upaya pengejaran polisi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Syamsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Seorang mahasiswa di Bandung ditangkap karena jadi pengedar narkotika jenis tembakau sintetis. Agar bebas mengedarkan barang haramnya, ia membuat kartu keanggotaan palsu sebagai anggota Badan Narkotika Nasional. Seberapa loba eta? Penggeledahan dengan barang bukti 102 gram tembakau sintetis ini berawal dari penangkapan seorang mahasiswa yang mengaku-ngaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional BNN Kota Cimahi. Ya, mahasiswa bernama Michael Febriani alias Koko berpura-pura sebagai anggota BNN untuk memuluskan usaha haramnya, mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis. Ia memasukkan kartu identitas BNN agar leluasa dalam mengedarkan narkoba dan lolos dari penangkapan polisi. Namun sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Untuk tersangka ini mungkin untuk mengelabui atau membuat tersangka merasa nyaman atau merasa pede, jadi tersangka ini membuat identitas palsu, merupakan target dari BNN Kota Cimahi, dan dari kami juga untuk mencari tersangka ini udah beberapa bulan. Demikian. Jadi identitasnya hanya dibawa-bawa aja? Hanya dibawa-bawa aja. Muslihat Koko pun terendus polisi. Ia pun masuk dalam daftar pencarian orang dan ditangkap di kediamannya di kawasan Ngamprah, Bandung Barat. Usai ditangkap, ia pun menyesali perbuatannya. Memalsukan identitas BNN supaya gagal atau mengelabui? Mengelabui ya? Supaya orang percaya? Misal banget ya? Misal. Apa himbauannya? Pelaku mengedarkan tembakau sintetis dengan dikemas dalam paket kecil dengan sistem tempel di beberapa titik edar di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Selain kasus tembakau sintetis, polisi juga mengungkap kasus lainnya dengan barang bukti sabu-sabu, ganja, ratusan obat keras tanpa izin edar. Total ada 16 kasus yang diungkap selama bulan November. Ini berhasil diungkap 16 kasus dengan 19 tersangka, di mana 11 kasus narkotika, 5 kasus obat keras terlarang. Seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun.